Dari zaman kolonial sampai era milenial, tercatat ada ratusan lebih gubernur Maluku, mulai dari pemerintahan Portugis hingga Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang daftar gubernur Maluku dari era kolonial sampai era milenial. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Alfonso de Albuquerque. Tokoh inilah yang membuat kawasan Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan dimulainya kolonialisasi berabad-abad oleh bangsa Portugis bersama dengan bangsa Eropa lain, terutama Inggris dan Belanda. Dari Sungai Tagus yang bermuara ke Samudra Atlantik itulah armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik yang mungkin memakan waktu sebulan hingga 3 bulan melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan menuju Selat Malaka. Setelah Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511, Laksamana Alfonso de Albuquerque mengirim Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dengan armada yang terdiri dari 3 kapal ke Maluku pada bulan Desember di tahun 1511. Dalam bulan Januari di tahun 1512, mereka tiba di Banda Neira. Setelah beberapa waktu di Ambon, karena mengalami naas dengan karamnya kapal yang ditumpangi mereka, kemudian Francisco Serrao dijemput oleh utusan Sultan Ternate dan dibawa ke Ternate pada awal tahun itu juga. Kedatangan Francisco Serrao di Ternate adalah kedatangan seorang pejabat pertama Eropa, dalam hal ini adalah Portugis, dari sebuah program eksplorasi penguasa Portugis yang ambisius dan telah dimulai sejak pertengahan abad ke-15. Ekspansi Portugis ke Maluku dalam rangka menemukan kepulauan rempah-rempah atau The Spice Island. Mereka seolah-olah berjudi dengan nasib dan mempertaruhkan segalanya dalam upaya memperoleh monopoli perniagaan rempah-rempah yang kala itu menjadi komoditas mewah di pasaran Eropa yang menjanjikan keuntungan yang fantastis. Kemudian mereka mempertahankannya dengan segala daya dan upaya, baik politik, ekonomi, maupun kekuatan militer sekalipun. Francisco Serrao adalah seorang fungsionaris Portugis pertama yang berhasil merundingkan hak-hak monopoli negerinya atas perdagangan rempah-rempah dan hak eksklusif pendirian benteng Portugis di Gamlamo dengan Sultan Ternate yang kala itu adalah Sultan Bayandula atau Sultan Bolif. Akhirnya pada tahun 1520, Raja Portugis Dom Manuel mengirim Jorge de Brito untuk membangun benteng Portugis di Gamlamo, Ternate, dan menunjuk adik Jorge de Brito, yaitu Antonio de Brito, sebagai komandan benteng tersebut. Dan Antonio de Brito inilah yang menjadi gubernur Maluku pertama di era Portugis. Ia memerintah dari tahun 1522 sampai tahun 1525. Setelah itu berlanjut lagi ke Garcia Henriques yang memerintah antara tahun 1525 sampai tahun 1527.
Kemudian Jorge de Meneses memerintah dari tahun 1527 sampai tahun 1530. Berlanjut lagi ke Gonçalo Pereira yang memerintah dari tahun 1530 sampai tahun 1531. Berlanjut lagi ke Vicente da Fonseca d'Arti memerintah dari tahun 1531 sampai tahun 1534. Lalu ada Tristão de Ataide memerintah dari tahun 1534 sampai tahun 1536. Kemudian Antonio Galvão memerintah dari tahun 1536 sampai tahun 1540. Dilanjutkan lagi oleh Jorge de Castro pada tahun 1540 sampai tahun 1544. Lalu berlanjut lagi ke Jordão de Freitas yang menjabat antara tahun 1544 sampai tahun 1546. Kemudian Bernardino de Souza memerintah dari tahun 1546 sampai tahun 1549. Dilanjutkan lagi oleh Cristóvão memerintah pada Oktober di tahun 1549 sampai Oktober di tahun 1550. Kemudian Francisco Lopes de Souza memerintah dari tahun 1552 sampai Februari di tahun 1554. Lalu dilanjutkan kembali oleh Cristóvão yang memerintah dari Februari di tahun 1554 sampai November di tahun 1555. Kemudian Duarte de Echa memerintah dari November di tahun 1555 sampai Desember di tahun 1558. Lalu dilanjutkan lagi oleh Antonio Pereira Brandão memerintah dari Desember di tahun 1558 sampai Oktober di tahun 1560. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Manuel memerintah dari Oktober di tahun 1560 sampai Oktober di tahun 1561. Lalu berlanjut lagi oleh Bastião Machado memerintah dari Oktober di tahun 1561 sampai Maret di tahun 1562. Kemudian Hendrik de Sa memerintah dari Maret di tahun 1562 sampai tahun 1564. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh Alvaro de Mendonça yang menjabat dari tahun 1564 sampai tahun 1567. Kemudian Diogo Lopes de Mesquita dari tahun 1567 sampai tahun 1571. Lalu Alvaro de Ataide memerintah dari tahun 1571 sampai tahun 1574. Kemudian Nuno Pereira de la Cerda menjabat dari Desember di tahun 1574 sampai tanggal 28 Desember di tahun 1575 dan merupakan gubernur Portugis yang terakhir. Pada tahun 1580, kerajaan Portugis dan Spanyol bergabung di bawah sebuah uni bernama Uni Iberia yang dipimpin oleh Raja Spanyol. Dan uni ini sempat berkuasa di Maluku. Gubernur pertama dari pemerintahan ini adalah yang bernama Diogo de Azambuza de Melo, menjabat dari awal tahun 1578 sampai Oktober di tahun 1582. Kemudian dilanjutkan oleh Alvaro de Castro yang mulai menjabat dari Oktober sampai Desember di tahun 1582. Lalu dilanjutkan ulang oleh Diogo de Azambuza masa keduanya yang mulai memerintah dari akhir 1582 hingga Februari di tahun 1586. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Duarte Pereira de Sampaio yang mulai menjabat dari Februari di tahun 1586 sampai tahun 1589. Dilanjutkan lagi oleh Ray Dias da Cunha menjabat dari tahun 1589 sampai tahun 1592. Lalu ada Tristão de Souza menjabat dari tahun 1592 sampai tahun 1595. Kemudian Julio de Noronha menjabat dari tahun 1595 sampai 20 November di tahun 1599.
Lalu Rui Gonzalez de Sequeira memerintah dari 20 November di tahun 1598 sampai Februari di tahun 1602. Kemudian Pedro Alvarez de Abreu memerintah dari Februari di tahun 1602 sampai 19 Mei di tahun 1605. Dan yang terakhir adalah Manuel de Melo yang memerintah pada tahun 1605, namun belum sempat bertugas. Bangsa Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dulu dibanding Portugis. Namun pelayaran Spanyol yang termasyhur, yakni Christopher Columbus, tidak berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Columbus hanya sampai ke benua Amerika. Meski sebuah keberhasilan besar, Spanyol belum berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Maka Spanyol kembali menggelar ekspedisi di bawah pimpinan Fernão de Magalhães atau Ferdinand Magellan dengan kapten kapal Sebastián Elcano. Magellan dan awak kapalnya tiba di Pulau Cebu, Filipina. Ia diterima baik oleh Raja Cebu sebab saat itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Namun Magellan terbunuh di Mactan di Filipina sehingga ekspedisi dilanjutkan oleh de Elcano. Di bawah kepemimpinan de Elcano, rombongan Spanyol akhirnya tiba di Tidore. Kerajaan Tidore pun menyambut baik kedatangan Spanyol saat itu. Dan dari sinilah sejarah bangsa Spanyol dimulai di tanah Maluku. Berikut ini adalah nama-nama gubernur Spanyol yang tercatat pernah memerintah di Maluku. Yang pertama adalah Juan de Esquivel, memerintah dari tahun 1606 sampai tahun 1609. Lalu diisi oleh Lucas de Vergara Gaviria pada tahun 1609 sampai tahun 1610. Ia bukan gubernur, hanya seorang pejabat yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan. Kemudian tahun 1610 sampai tahun 1612 diisi juga oleh seorang pejabat yang bernama Cristobal de Azqueta Menchaca. Setelah itu baru diisi oleh Gubernur Don Jeronimo de Silva yang memerintah dari tahun 1612 sampai tahun 1617. Kemudian diperintah kembali oleh Lucas de Vergara Gaviria yang memerintah mulai dari tahun 1617 sampai tahun 1620. Setelah itu antara tahun 1620 sampai tahun 1623 terjadi kekosongan lagi sehingga diisi oleh pejabat yang bernama Don Luis de Bracamonte. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Pedro de Heredia yang menjabat dari tahun 1623 sampai tahun 1636. Lalu terjadi kekosongan lagi antara tahun 1636 sampai tahun 1640 yang kemudian diisi oleh seorang pejabat bernama Don Pedro de Mendiola. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Gubernur Don Francisco Suarez yang memerintah dari tahun 1640 sampai tahun 1642. Tahun 1642 sampai tahun 1643 terjadi kekosongan lagi dan diisi oleh seorang pejabat bernama Don Pedro Fernandez del Rio. Kemudian tahun 1643 sampai tahun 1652 dijabat oleh Gubernur Don Lorenzo. Lalu tahun 1652 Don Pedro Fernandez del Rio, yakni masa jabatannya yang kedua. Periode selanjutnya di tahun 1652 sampai tahun 1656 terjadi kekosongan sehingga diisi oleh seorang pejabat yang bernama Francisco de Estebar. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Diego Saria Lascano yang menjabat dari tahun 1656 sampai tahun 1658. Lalu Francisco de Estebar atau periode keduanya memerintah dari tahun 1658 hingga tahun 1659. Kemudian berlanjut lagi oleh Gubernur Don Francisco de Aitensa Ibanez yang menjabat dari tahun 1659 sampai tahun 1660. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Gubernur Juan de Caves memerintah dari tahun 1660
sampai tahun 1661. Lalu Don Agustin de Cepeda Cernacedo menjabat dari tahun 1661 sampai tahun 1663. Kemudian berlanjut lagi oleh Gubernur Don Francisco de Atence Ibanez yang di masa jabatannya yang kedua pada tahun 1663. Bangsa Belanda tercatat pertama kali menginjakkan kakinya di Maluku pada tahun 1599 di bawah pimpinan Wybert van Warwick dengan mengunjungi Ambon dan Banda. Setahun setelahnya, Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC dibentuk. Dan berikut ini adalah daftar nama-nama gubernur VOC yang pernah menjabat di Maluku. Dimulai dari Frank van der Does, menjabat dari tahun 1599 sampai tahun 1601. Kemudian Jan Pieterszoon Suyer dari Januari di tahun 1601 sampai September di tahun 1602. Lalu Christian Adrianis den Dors memerintah dari tahun 1602 sampai tahun 1604. Kemudian Antonio van Schuelen van Nyevlet memerintah dari tahun 1604 sampai tahun 1605. Lalu ada Adrian Antonissen yang menjabat dari Juli di tahun 1605 sampai Maret di tahun 1606. Berikutnya lagi ada Gerritsen van der Buys yang menjabat dari tahun 1607 sampai tahun 1608. Kemudian Adrian Waters memerintah dari tahun 1608 sampai tahun 1610. Lalu ada Paulus van der Charden yang menjabat dari tahun 1610 sampai tahun 1612. Kemudian Peter Booth menjabat dari tahun 1612 sampai tahun 1616. Peter Booth adalah gubernur jenderal pertama yang mana kepemimpinannya bukan hanya di Maluku saja, melainkan seluruh wilayah Indonesia. Setelah itu ada Laurent Rell menjabat dari tahun 1616 sampai tahun 1621, yang mana juga adalah gubernur jenderal yang kedua. Lalu Frederick Houtman menjabat dari tahun 1621 sampai tahun 1623. Kemudian Jacques Lafebre memerintah dari tahun 1623 sampai tahun 1627. Lalu Gillen van Zet memerintah dari tahun 1627 sampai tahun 1628. Kemudian ada Peter Wagenveld memerintah dari tahun 1628 sampai tahun 1629. Lalu ada Gilbert van Lotsteen memerintah dari tahun 1629 sampai tahun 1633. Kemudian lagi dilanjutkan oleh Johan Ottens dari tahun 1633 sampai tahun 1635. Lalu Jan van Bronckhorst memerintah dari tahun 1635 sampai tahun 1640. Kemudian Anthony Chain memerintah dari tahun 1640 sampai tahun 1642. Lalu Walter Sorojan memerintah dari tahun 1642 sampai tahun 1648. Kemudian Gaspar van de Bogarte memerintah dari tahun 1648 sampai tahun 1653. Lalu ada lagi Jacob Hustard memerintah dari tahun 1653 sampai tahun 1656. Kemudian Simon Kos memerintah dari tahun 1656 sampai tahun 1662. Lalu Anthony van Forst memerintah dari tahun 1662 sampai tahun 1667. Kemudian Maximilian de Jong memerintah dari tahun 1667 sampai tahun 1669. Lalu ada Abraham Verspreth memerintah dari tahun 1669 sampai tahun 1672. Kemudian lagi ada Cornelis
Frank yang memerintah dari tahun 1672 sampai tahun 1674. Lalu William Corput memerintah dari tahun 1675 sampai tahun 1676. Kemudian William Hartower memerintah dari tahun 1676. Dilanjutkan lagi oleh Robert Petbrook memerintah dari tahun 1677 sampai tahun 1682. Lalu ada Jacob Lopes memerintah dari tahun 1682 sampai tahun 1686. Lalu Johann Hendrik Tim memerintah dari tahun 1686 sampai tahun 1689. Lalu Johannes Kops memerintah dari tahun 1689 sampai tahun 1692. Lalu ada Cornelis van der Duin memerintah dari tahun 1692 sampai tahun 1696. Lalu ada Salomon Lesage memerintah dari tahun 1696 sampai tahun 1701. Lalu ada Peter Roselar memerintah dari tahun 1701 sampai tahun 1706. Lalu Jacob Claes John memerintah dari tahun 1706 sampai tahun 1710. Lalu David van Pieterszoon memerintah dari tahun 1710 sampai tahun 1715. Berlanjut lagi oleh Jacob Botendorp memerintah dari tahun 1715 sampai tahun 1720. Lalu Antonio Heinsius memerintah dari tahun 1720 sampai tahun 1723. Lalu Jacob Klok dari tahun 1723 sampai tahun 1724. Lalu ada lagi Johann Hapon memerintah dari tahun 1724 sampai tahun 1728. Lalu ada Jacob Christian Philip memerintah dari tahun 1728 sampai tahun 1731. Lalu Elias de Hess memerintah dari tahun 1728. Lalu ada Johannes Bernard yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1735. Lalu ada lagi Paulus Rowenhoff yang memerintah dari tahun 1735 sampai tahun 1739. Setelah itu Martin Lelieveld memerintah dari tahun 1739 sampai tahun 1744. Lalu ada Gerard van Brunswick van Blokland yang memerintah dari tahun 1744 sampai tahun 1750. Lalu ada J.E. van Miglendorf yang memerintah dari tahun 1750 sampai tahun 1754. Lalu ada lagi Abraham Abeleven yang memerintah dari tahun 1754 sampai tahun 1758. Kemudian Jacob van Skonderwald memerintah dari tahun 1758 sampai tahun 1766. Lalu ada lagi Hendrik Breton memerintah dari tahun 1766 sampai tahun 1767. Lalu dilanjutkan lagi oleh Paulus Jacob Valkenay memerintah dari tahun 1771 sampai tahun 1778. Kemudian ada Jacob Roland Thomasen memerintah dari tahun 1778 sampai tahun 1780. Lalu ada Alexander Cornabe yang memerintah dari tahun 1780 sampai tahun 1793. Kemudian ada J. Eken Hall yang memerintah dari tahun 1793 sampai tahun 1796. Berlanjut lagi oleh Johann Gottfried Burdatz yang memerintah dari tahun 1796 sampai tahun 1799. Kemudian William Jacob Cransen memerintah dari 13 September di tahun 1799 sampai 21 Juni di tahun 1801. William Jacob Cransen adalah gubernur VOC terakhir yang menyerah kepada Inggris. Berdasarkan perjanjian Amin 27 Maret di tahun 1802, Inggris menyerahkan kembali seluruh Indonesia kepada Belanda. Maka mulai dari tahun 1804 sampai tahun 1809, terdapat dua orang gubernur Belanda yang berkuasa di Maluku. Yang pertama adalah Karel Lodewijk Willing yang menjabat antara tahun 1804 sampai tahun 1809. Kemudian yang kedua adalah R. Kortgron yang menjabat dari tahun 1809 sampai tahun 1810. Kedua gubernur ini adalah gubernur Nederland Indi, dan sejak itu gubernur di Maluku diganti dengan residen.
Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wol untuk menyaingi perdagangan Spanyol dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada East Indian Company untuk mengurus perdagangan dengan Asia. Perusahaan ini kemudian mengirim armadanya ke Indonesia. Armada perusahaan ini yang dipimpin James Lanchester berhasil melewati jalan Portugis yakni lewat Afrika. Namun mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan mereka terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1604. Menurut catatan sejarah, sejak pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1604, Inggris kemudian mendirikan kantor-kantor dagangnya. Di antaranya adalah di Ambon, Aceh, Jakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Pada tahun 1810, kekuasaan Belanda di Maluku jatuh ke tangan Inggris. Inggris pun menguasai Maluku sejak tahun 1811 sampai tahun 1816. Dan inilah daftar para gubernur atau residen yang pernah menjabat di Maluku. Yang pertama adalah Farquhar yang menjabat dari 21 Juni di tahun 1801 sampai tahun 1803. Lalu ada Weber yang menjabat dari tahun 1803 antara tahun 1804 sampai tahun 1809. Inggris mengembalikan klaim Belanda atas Indonesia. Kemudian berlanjut oleh Peter Adrianus Goldbeck yang memerintah dari tahun 1803 sampai tahun 1804. Lalu ada Karel Lodewijk Willing memerintah mulai dari tahun 1804 sampai tahun 1809. Kemudian Erkop Agrun memerintah dari tahun 1809 sampai tahun 1810. Lalu ada Ed Tucker yang memerintah dari tahun 1810 sampai tahun 1811. Kemudian dilanjutkan oleh Forbes yang memerintah di tahun 1811. Lalu dilanjutkan lagi oleh W. Ewer dari tahun 1811 sampai tahun 1813. Kemudian Mackenzie dari tahun 1813 sampai tahun 1815. Lalu kemudian ada R. Stuart yang memerintah dari tahun 1815 sampai tahun 1816. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Mackenzie dari tahun 1816 sampai 20 April di tahun 1817. Dan ia adalah gubernur Inggris atau residen Inggris yang terakhir yang menyerahkan kekuasaannya kepada Komisi Pengambil Alihan Maluku dari pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Konvensi London 13 Agustus di tahun 1814. Maluku ditetapkan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang merupakan daerah swatantra tingkat 1 melalui Undang-Undang Nomor 20
tahun 1958, tertanggal 17 Juni di tahun 1598, yang juga dapat disebut sebagai Undang-Undang Pembentukan Maluku. Undang-undang tersebut merupakan penetapan dari Undang-Undang Darurat Nomor 22 tahun 1957 yang memiliki tujuan yang sama. Pada undang-undang tersebut, pemerintah Provinsi Maluku ditetapkan berkedudukan di Kota Ambon. Dan Gubernur Maluku pertama di era ini adalah Johannes Latu Harhari. Memerintah dari tahun 1950 sampai tahun 1955. Lalu dilanjutkan oleh Muhammad Yosan yang menjabat dari tahun 1955 sampai tahun 1960. Pada tahun 1960, Muhammad Yosan digantikan oleh Muhammad Padang yang menjabat sampai tahun 1965. Lalu pada tahun 1965, Muhammad Padang digantikan oleh gubernur berikutnya, yakni GJ Latu Mahina yang menjabat sampai tahun 1968. Setelah itu digantikan oleh gubernur berikutnya lagi, yakni Sumitro yang menjabat dari tahun 1968 sampai tahun 1973. Kemudian berlanjut lagi oleh gubernur berikutnya yang bernama Sumeru yang menjabat dari tahun 1973 sampai tahun 1976. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Hasan Slamet yang menjabat dari tahun 1975 sampai tahun 1985. Kemudian ada Sebastian Sukoso menjabat sejak tahun 1985 hingga tahun 1993. Setelah itu M. Akip Latu Konsina menjabat sebagai Gubernur Maluku dari tahun 1993 sampai tahun 1998. Kemudian dilanjutkan lagi oleh M. Saleh Latu Konsina yang menjabat dari tahun 1997 sampai tahun 2002. Pada tahun 1999, Maluku bagian utara resmi mekar menjadi sebuah provinsi baru, yaitu Provinsi Maluku Utara. Dari awal berdiri sampai hari ini, tercatat bahwa Gubernur Maluku baru ada 2 saja. Sisanya hanyalah pejabat saja yang mengisi kekosongan jabatan gubernur tersebut. Gubernur Maluku Utara yang pertama adalah Taib Armain. Taib Armain menjabat selama 2 periode, mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2007. Dan untuk periode keduanya, mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Setelah Taib Armain, ada Abdul Ghani Kasuba, yang mana juga menjabat selama 2 periode, dan merupakan petahana saat ini. Beliau tercatat mulai menjabat dari tanggal 5 Mei di tahun 2014 sampai 5 Mei di tahun 2019. Dan untuk periode keduanya dimulai dari tanggal 10 Mei 2019 hingga saat ini. Kembali lagi ke Provinsi Maluku yang sempat terputus tadi di era M. Saleh Latu Konsina. Setelah beliau dilanjutkan lagi oleh Bapak Karel Albert Ralahalu yang menjabat selama 2 periode. Periode pertama dari tahun 2003 sampai tahun 2008 dan periode kedua dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Setelah itu, dilanjutkan oleh Bapak Said Asagaf yang menjabat dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Dan Gubernur Maluku saat ini adalah Bapak Murad Ismail yang tercatat mulai menjabat sejak 24 April tahun 2019 sampai saat ini. Itulah sedikit informasi tentang Gubernur Maluku dari era kolonial sampai era milenial. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.